Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh-solehah ibu beserta keluarga? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi anak-anak soleh-solehah ibu yang sedang sakit, semoga penyakitnya menjadi penggugur dosa bagi diri kita. Dan anak-anak soleh-solehah ibu sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Ya, ibu yakin? Insya Allah semuanya tetap semangat dan rajin belajar. Karena di dalam Al-Quran sendiri, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Bagaimana kita dapat memperoleh ilmu tanpa kita giat belajar, rajin belajar. Oleh karena itu, agar kita menjadi sukses di dunia dan juga di akhirat, tuntutlah ilmu, rajinlah belajar. Insya Allah kalian akan memperoleh, menggapai cita-cita yang kalian harapkan dan kalian inginkan. Insya Allah ya nak. Ya, hari ini kita masuk ke pelajaran pertama, yaitu indahnya saling menghormati. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Sama-sama kita berdoa ya nak. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ibu harapkan anak-anak soleh-solehah ibu dapat memahami makna surah Al-Kafirun yang berkaitan dengan indahnya saling menghormati. Kemudian dapat membaca surah Al-Kafirun ayat 1-6 dengan jelas dan benar, dengan tajwid, dengan makharijul huruf, ya, dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu penjelasan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini berkaitan dengan saling menghormati dengan berbagai agama. Surah Al-Kafirun merupakan salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Surah Al-Kafirun merupakan urutan surah ke-109 di dalam Al-Quran. Nanti boleh dibuka Al-Qurannya dan temukan ayat surah ke-109, maka akan ditemukan yaitu surah Al-Kafirun. Kata Al-Kafirun sendiri diambil dari ayat pertama surah Al-Kafirun yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Kafirun di akhir ayat pertama dari surah Al-Kafirun. Jadi kata Al-Kafirun diambil dari ayat pertama surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Kafirun menjelaskan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, dipersilahkan untuk beribadah menurut ajaran agama mereka sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir Quraisy. Berarti Nabi Muhammad tidak memaksakan mereka harus mengikuti ibadah mereka. Karena Nabi Muhammad juga tidak mau mengikuti tata cara ibadah kaum kafir Quraisy. Apa makna kandungan dari surah Quraisy? Surah Al-Kafirun, yaitu makna kandungan dari surah Al-Kafirun diantaranya yang pertama,
Umat Islam dilarang mencampur adukan agama Islam dengan mengikuti tata cara ibadah penganut agama lain. Dalam hal tauhid, akidah, keyakinan, maka kita tidak boleh mengikuti ibadah yang dilakukan oleh agama lain. Dan mereka juga tidak boleh kita paksa untuk mengikuti bagaimana tata cara ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk musyrik, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kita hanya Allah lah yang kita sembah, tidak ada yang lain yang patut disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah, hanya Allah lah yang patut disembah. Kemudian kita dianjurkan bertoleransi, saling menghargai penganut agama yang berbeda. Maka apabila mereka ingin beribadah, mereka dipersilahkan untuk beribadah menurut agama dan keyakinan mereka. Dan apabila kita ingin beribadah, mereka juga tidak mengganggu atau melarang kita untuk melakukan ibadah kita. Kita masuk dengan membaca surah Al-Kafirun ayat 1-6. Sebelumnya akan dijelaskan sedikit bagaimana kaidah atau tata cara sebelum membaca surah Al-Kafirun. Membaca surah Al-Kafirun harus sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang berlaku, tidak boleh asal-asalan. Harus dibaca dengan baik, dalam keadaan suci, bersih, kemudian menghadap kiblat, diawali dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Ya, berarti kita tidak boleh bermain-main pada saat kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, dilarang kita bermain-main. Sebagaimana di dalam surah Al-Muzammil ayat 4 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Apa artinya? Yaitu secara perlahan-lahan dengan menggunakan makharijul huruf, yaitu huruf-huruf yang keluar dari mulut, ya, pada saat membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak boleh salah, karena apabila kita salah dalam pengucapan, maka akan menjadi salah dalam arti bacaan yang kita bacakan. Ya. Berarti kita harus mengetahui kaidah pada saat membaca Al-Qur'an. Di antaranya itu makharijul huruf, kemudian tajwid, ilmu tajwid. Ada beberapa Ibu beri gambaran tentang adab membaca Al-Qur'an, yaitu dalam keadaan suci, kemudian dengan khusyuk, tidak boleh main-main dan asal-asalan, berpakaian yang bersih, ya, tidak terkena najis atau kotoran, perindah bacaan. Kalau bisa dengan lagu itu lebih baik lagi. Tapi kalau tidak bisa, bacalah dengan sebaik-baiknya. Kemudian perindah bacaan, ya sudah menghadap kiblat, ya. Kemudian memperhatikan hukum tajwid, ya, memperhatikan hukum tajwid, baik itu hukum tajwid nun sukun tanwin, kemudian mim mati, kemudian waqaf, tanda berhenti, atau hukum tajwid alif lam samsiyah, alif lam qamariyah, ya, harus diperhatikan pada saat kita membaca ayat Al-Qur'an huruf demi huruf. Kemudian duduk yang sopan dan tenang dengan cara tartil di tempat yang bersih dan dimulai dengan isti'adzah dan basmalah. Mari sama-sama kita baca surah Al-Kafirun. Perhatikan Ibu pada saat membaca ayat per ayat. Ya, perhatikan huruf yang Ibu bacakan. Perhatikan panjang pendek dari bacaan surah Al-Kafirun. Sama-sama ya, kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ayyuhal kafirun. Sekali lagi ya nak. Di sini huruf ya dibaca panjang sekitar 5 ketukan. Ya, dibaca panjang sekitar 5 ketukan. Kemudian huruf run dibaca panjang sekitar 2 ketukan. Dan ka juga dibaca panjang sekitar 2 ketukan. Perhatikan panjang pendeknya dan makharijul huruf, keluarnya huruf dari ayat pertama surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Sekali lagi ya, anak-anak soleh-solehah ibu, perhatikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita lanjut ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Ya. Perhatikan lagi huruf la. Ya, seperti bendera yang melambai. Ya, itu dibaca panjang 5 ketukan. La a'budu ma ta'budun. Ma 2 ketukan. Dun itu 2 ketukan juga. Ya. A'budu ma ta'budun. Ain di hidung ya nak. Penyebutan huruf ain. La a'budu ma ta'budun. Iya. Kita lanjutkan ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Perhatikan ada 2 ya baris yang panjang ya melambai. Ya, ada 2 baris yang panjang, 2 huruf yang dibaca panjang, huruf la dan ma dibaca sebanyak 5 ketukan. Sedangkan a, du itu dibaca hanya 2 ketukan. Perhatikan ya nak. Dan di antum ya di sini dibaca berdengung. Sekali lagi ya nak. Wala antum abiduna ma ta'bud. Dal iya. Yang berbaris dhammah ada tanda waqaf berhenti, dimatikan huruf dalnya menjadi baris sukun dan dipantulkan huruf dalnya. Dipantulkan huruf dalnya. A'bud ya. A'bud. Disebut di sini hukum tajwidnya qalqalah kubra. Sekali lagi ya nak. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Kita lanjut ayat keempat. Ya, perhatikan. Wala ana abidun ma abattum. Wala lanya dibaca panjang 5 ketukan. Ana tidak dibaca panjang ya. Kalau ada huruf nun ya, kemudian di atasnya ada huruf seperti baris yang bulat, maka itu tidak dibaca panjang. Wala ana abidum ma abattum. Abidum ma. Tanwin damatain bertemu dengan mim dibaca berdengung.
wala ana abidum ma abattum. Iya. Kita lanjut ke ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Iya. La dan ma dibaca panjang, tiga ketukan. Kemudian antum. Iya, huruf ikhfa. Dibaca berdengung. Sekali lagi ya, Nak. A, dua ketukan. Du, juga dua ketukan. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, ayat yang terakhir, yang keenam. Lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Perhatikan lagi, Ibu membaca dari ayat pertama sampai ke-6. Ya, perhatikan. Kembali kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Ini nggak ada barisnya ya, Nak ya. Hanya satu. Baris kasroh. Ya, baris fathahnya tidak ada. Kafirun. Ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Iya. Ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Keempat. Wala ana abidum ma abattum. Ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Ibu harapkan anak-anak soleh-soleha Ibu dapat membaca surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan baik, dengan tajwid yang baik, dengan makharijul huruf yang baik, panjang pendek yang baik. Kalau bisa dilagukan, dibaca dengan melagu, itu lebih baik lagi. Ya, tetapi yang harus lebih diutamakan, yang pertama yaitu melihat tajwid panjang pendek, ya, makharijul huruf dari ayat tersebut. Karena kalau kita mendahulukan lagu, kemudian kita tidak melihat panjang pendeknya, makharijul huruf, tajwidnya, nanti akan mengakibatkan salahnya arti dari bacaan ayat yang kita bacakan. Insya Allah anak-anak soleh-soleha Ibu semua bisa membacanya dengan baik. Ya, sikap kebiasaanku ini tugas yang kalian kerjakan di rumah, tetapi tidak usah dikirim videonya. Karena insya Allah 2 pertemuan lagi Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menghafalkan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ya, rajin belajar di rumah ya, Nak. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa penutup majelis atau penutup pertemuan kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya,
Terima kasih buat anak-anak soleh-soleha ibu. Ingat nak, teruslah belajar, berkarya, dan jangan lupa senantiasa berdoa, kemudian juga membantu dan menghormati orang tua di rumah. Ya, selalu berakhlak mulia karena perilaku yang baik, akhlak yang mulia itu akan menentukan kesuksesan, keberhasilan kalian nantinya. Dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.